Selamat pagi, Namo Sangha Budaya, Namo Budaya, Namo Amitabha. Berjumpa kembali dengan siswa-siswi kami kelas 3, kelas 4 maksud saya, mohon maaf ya. Pada hari ini kita akan kembali belajar ya, dimana pada minggu yang lalu siswa-siswi telah banyak membaca, terutama mengenai kisah tentang Alawaka dengan Buddha. Jadi Alawaka yang pada awalnya sangat jahat, lalu kemudian menjadi baik dan sadar berkat dari kekuatan kesabaran Sang Buddha. Jadi pada bab ini kita akan berbicara tentang atau mempelajari tentang kesabaran. Apa sih yang dimaksud dengan kesabaran? Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita kembangkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak sabar, kita akan banyak menemukan masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bukan hanya masalah dengan orang lain, bahkan di lingkungan keluarga kita bisa jadi bermasalah. Sabar artinya dapat menahan diri sendiri, dari apa yang diinginkan namun misalnya tidak dapat tercapai. Itu dikatakan sebagai sabar ya. Banyak orang, terutama kita ya, sebagai manusia sering sekali mengeluh. Banyak mengeluh mengenai berbagai macam persoalan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Misal si A tidak dapat mengerjakan tugas karena paket datanya habis misalnya. Lalu si A ini marah-marah sana kemari, ya ngamuk-ngamuk. Ini salah satu bentuk dari tidak sabar. Kemudian contoh lain, misalnya marah kepada mamanya karena mamanya belum siap memasak misalnya. Itu juga salah satu bentuk dari ketidaksabaran. Ya, selain itu ya, kita juga akan bertemu dengan banyak orang. Ya, dimana ada orang yang nakal, suka gangguin, usil, dan berbagai macam orang lagi. Jadi kalau kita tidak bisa menahan diri kita, ya, kalau kita nggak bisa menahan diri kita, bisa-bisa kita menjadi orang yang pemarah, menjadi tidak sabar dengan perilaku dari orang-orang itu. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memiliki rasa sabar dan menjadikan rasa sabar ini sebagai salah satu sifat yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sekali dua kali saja sabarnya, giliran lain kali nanti tidak sabar lagi ya. Begitupun saat belajar juga harus sabar. Saat gurunya menerangkan, didengarkan dengan baik-baik. Ini banyak Pak Guru temukan ya. Gurunya mengajar, ada yang ngobrol, ada yang makan, ada yang menggambar dan sebagainya. Di saat pas ujian malah tidak mengerti. Nah, ini salah satu bentuk dari tidak memiliki kesabaran di dalam belajar. Jadi bagaimana contoh orang yang memiliki kesabaran dalam belajar ya? Jadi saat diajarkan oleh gurunya ya didengarkan baik-baik, diperhatikan setiap apa yang dijelaskan oleh gurunya. Atau contoh lain misalnya Pak Sukman memberikan tugas melalui video. Oh, ini apa sih Pak Sukman, lama sekali videonya, di skip dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari ketidaksabaran. Jadi sebagai siswa Buddha, kita juga sangat-sangat perlu memiliki kesabaran. Sehingga kalau kita punya kesabaran, kita akan berbahagia. Bahkan bisa membuat orang lain juga berbahagia. Dan sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang tidak sabar, kita akan gampang marah, gampang merajuk lah bahasanya di sini ya. Kemudian gampang ngambek, kemudian gampang menyalahkan orang lain, gampang mengeluh, gampang kecewa dan sebagainya. Ya, banyak sekali akibat buruk dari kalau kita tidak memiliki kesabaran. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang kelas 4 ya, karena pembahasan kita tentang kesabaran,
mulai hari ini kita berlatih untuk selalu bersabar menghadapi apapun yang terjadi di kehidupan kita. Misalnya orang tua belum membelikan mainan yang bagus, ya kita bersabar. Jangan belum dibelikan mainan malah ngamuk-ngamuk sama mamanya, sama bapaknya. Orang tua belum membelikan buku yang baru, ya bersabar dulu. Belum punya pakaian yang baru, bersabar dulu. Ya, jadi harus kita berlatih dari kecil. Kalau nggak dari kecil kita latih, ini sulit untuk kita peroleh di saat dewasa nanti. Ya, baik, itu yang perlu Pak Guru sampaikan pada hari ini. Pada intinya ya, orang yang memiliki sabar itu pasti memiliki manfaat. Memiliki manfaat, dia menjadi kuat saat menghadapi masalah, ya, menjadi orang yang tidak gampang marah, menjadi orang yang tidak gampang kecewa. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Namo Buddhaya.